Halo Mbak Nikita. Halo Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini Bu Nikita kelihatan cerah. Oh, terima kasih Bu Dwi. Ya, di sini kehadiran saya di sini hanya ingin menyampaikan rubrik penilaian karena kan Bu Nikita mau praktek coach dengan coaching ya. Iya. Ya, di sini ada empat yang harus dinilai sama Bu Nikita. Siap. Yang pertama itu adalah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu Iya. Bu Nikita. Terus yang pertama, rubrik penilaian apa? Rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa yang sekiranya Mbak Nikita ingin diterapkan dalam coaching nanti? Dalam rubrik penilaian nanti selama proses coaching, Yeah. yang ingin saya lakukan itu yaitu kesesuaian proses coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Bu Dwi. Jadi untuk rubrik penilaiannya nanti sesuai dengan alur tirta. Oh ya, sudah bagus ini. Kayak sudah paham tentang modul yang dipelajari ini Bu Nikita ya. Terus yang kedua ini menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti kira-kira. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengarkan aktif, tapi saya juga ingin bagaimana sih saya sebagai coach itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu Dwi. Terus yang ketiga ini Bu Nikita, terus bagaimana kompetensi apa yang spesifik yang ingin diobservasi sama Bu Nikita itu? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi itu bagaimana sih saya nanti waktu proses coaching itu bisa hadir sepenuhnya, ya presence. Jadi bagaimana saya itu bisa membimbing atau melakukan coaching dengan coachee itu secara kehadiran penuh seperti itu Bu Dwi. Ya, bagus banget. Yang keempat, yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Nah, kalau saya sih indikator ketercapaiannya yang ingin saya dari tujuan pengembangan itu ini. Jadi ketika saya menjadi coach itu coachee bisa memberikan solusinya sendiri. Jadi kadang kalau ketika ada sharing itu rasanya kayak ingin memberikan saran. Ya, padahal kita selaku coach itu kan harusnya mendengarkan, membimbing agar si coach ini bisa menentukan solusinya sendiri dan melakukan rencana aksinya, solusinya seperti itu. Mencari solusi sendiri Iya, gitu ya. betul sekali. Ya. Wah, ini sudah matang sekali nih mau jadi coach ini Bu Nikita ya. Iya, kan kalau guru penggerak itu harus bisa meng-coach. Besok kan juga jadi kepala sekolah loh. Ya. Insya Allah Bu Nikita. Di sini di penilaiannya itu ada 3 yang bisa dituliskan. Nanti tidak dilakukan, terus sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nanti silakan nanti Bu Nikita bisa diisikan di rubrik penilaiannya. Oke, siap-siap Bu Dwi. Ya. Insya Allah, Bismillah. Iya. Kalau begitu kita langsung saja Bu Dwi kita melakukan proses coaching. Bu Dwi selaku observi, monggo kita berpindah tempat ke tempat yang lebih nyaman agar proses coaching terjalin atau berlangsung secara nyaman. Oh iya, boleh. Monggo. Mau di coaching kan sudah siap? Sudah siap, sudah menunggu di luar sana. Monggo Bu Dwi.
Assalamualaikum Bu Yakun. Waalaikumsalam Bu Niki. Iya. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Iya, sudah lama Bu. 10 menit. Oh, ini Bu Yakun perkenalkan. Ini ada Bu Dwi Ya, Bu. Yani. Ya, oke. Akan membersamai kita sebagai observi. Ya, monggo Bu Yakun, Bu Dwi. Wah, Bu Yakun. Gimana ini kabarnya Bu Yakun? Pusing saya Loh. tuh, Bu. Kenapa kok pusing Bu? Ini lihat hasil pekerjaan anak saya, Bu. Ya Siswa saya. Allah, ya kenapa Ini ini, kan Bu? kemarin waktu ngajar ya saya videoin. Ya Bu, ini tidur. Ya ampun, sampai kayak gini tidurnya Bu. Iya. Ya Allah. Terus ini hasil pekerjaannya barusan saya periksa. Apa? Berapa? Nilainya sama jauh dari KKN. Oh, iya. Padahal saya itu di dalam kelas sudah berusaha menjelaskan sedetil-detilnya sejelas-jelasnya. Tapi ada beberapa siswa yang sepertinya itu bosan gitu, terus tidur. Iya. Biasanya itu penyebabnya apa Bu? Nah itu Bu yang bisa ingin saya konsultasikan hari ini. Iya, bagaimana Bu? Bagaimana ya caranya saya itu bisa di kelas itu semua siswa itu bersemangat mengikuti pelajaran saya, nggak ada kasus yang tidur lagi seperti ini. Iya, betul sekali. Memang harus pembelajarannya harus bersemangat ya Bu ya. Mungkin ada penyebab mungkin Bu. Apa sebenarnya yang ada dalam kelas tersebut? Ya Bu. Kemarin kan saya terus ke BK. Iya. Ini saya konsultasikan kelas saya kok siswanya seperti ini, apa hanya di jam saya saja atau mungkin teman-teman yang lain juga mengalami seperti itu. Nah ternyata kasusnya hampir untuk beberapa mata pelajaran anak ini tidur. Nah saya kemarin dapat hasil tes diagnostik, ternyata anak ini tipenya kinestetik. Oh gitu. Iya, jadi saya ini harusnya saya apakan ya anak yang tipe kinestetik ini, karena ketika saya memberikan pembelajaran, saya menjelaskan dengan PowerPoint, kemudian saya bagikan LK, mereka diskusi. Anak ini kan kayak bosen gitu loh. Kalau pas diskusi juga dia itu nggak aktif, paling cuma glosor gitu. Akhirnya ya dia tidak mencapai hasil yang diharapkan. Jadi apa topik yang akan kita bicarakan Ibu pada kesempatan kali ini Bu? Gimana ya caranya memfasilitasi agar anak-anak yang berbeda gaya belajarnya ini mereka bisa belajar dengan baik gitu loh Bu. Apakah situasi seperti ini sudah berjalan lama Bu? Iya sih sejak awal semester. Oke. Kira-kira nih Bu Yakun, apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Kalau dari analisis saya berdasar tes diagnostik, ya karena materi yang saya berikan itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya anak itu. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana ya caranya agar materinya itu bisa membuat dia itu bergairah untuk belajar gitu loh, termotivasi, bersemangat gitu. Saya sudah coba pakai ice breaking, ternyata habis ice breaking selesai itu dia balik lagi ke mode awal. Oke, ya berarti memang harus butuh treatment khusus ya Bu ya, supaya si anak ini tuh bisa lebih fokus, bisa lebih interaktif ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu Yakun, apa Bu Yakun itu sudah pernah berkolaborasi dengan guru lain atau mungkin juga ada psikolog mungkin untuk menangani kasus si anak ini? Kalau psikolog kan kemarin anak-anak sudah tes psikotes ya, dan saya sudah dapat hasilnya kalau anak ini gaya belajarnya kinestetik. Nah mungkin nanti saya akan kolaborasi dengan teman-teman lain. Saya akan meminta masukan bagaimana sih caranya memfasilitasi anak-anak yang kinestetik itu. Jadi memang di kelasnya Bu Yakun ini kompleks ya, gaya belajarnya itu berbeda-beda. Apa Bu Yakun sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi? Nah itu yang barusan tadi saya searching. Mungkin iya. saya harus memfasilitasi dengan pembelajaran berdiferensiasi agar anak yang tipe kinestetik ini juga bisa belajar dengan baik. Betul sekali. Ya, tadi saya barusan Iya. searching ini. Iya betul sekali.
setelah Bu ya pun searching apa nih Bu mungkin penerapannya ketika tahu pembelajaran diferensiasi itu ternyata ini. Nah terus apakah sudah dilakukan? Nah, saya baru tahu ini Bu. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi konten yang itu berdasarkan pada gaya belajar anak. Nah, ini rencananya saya akan mencoba membuat administrasi pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa memfasilitasi gaya belajar anak. Jadi tadi saya baru searching gimana sih diferensiasi konten itu. Oh ternyata memang anak yang tipe kinestetik itu nggak cocok kalau dikasih modul, kalau disuruh duduk dia mendengarkan dia nggak mau. Jadi ini barangkali saya setelah ini akan terus cari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana caranya menyusun administrasi untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyediakan media pembelajaran untuk anak-anak yang tipe kinestetik gitu. Tapi saya butuh bantuan itu. Iya, boleh saya tahu bantuan apa? Ya kan ini hal yang baru ya bagi saya. Kalau begitu ada nggak contoh-contohnya, misalnya ini loh media yang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang kinestetik yang kayak gini gitu, yang visual yang kayak gini. Jadi kalau pembelajaran tadi kan dia pun bertanya yang meminta saran kepada saya atau mungkin pengalaman saya gitu. Kalau dia pun minta pengalaman saya akan bercerita. Jadi saya tuh pernah juga mengajar di SMP ya Bu ya. Jadi kayak misalkan nanti diferensiasinya itu bisa dalam prosesnya nih Bu. Misalkan si anak yang dengan kinestetik tadi bisa diajak mungkin outing kelas atau belajar di luar gitu Bu. Nanti untuk tujuannya tetap sama gitu. Tapi nanti penerapannya karena dia itu kinestetik ya kita kasih aktivitas gitu. Nah, apa Bu ya pun sudah pernah melakukan hal itu? Belum Bu, Nah, tapi saya jadi punya ide nih kalau Niki cerita masalah aktivitas mungkin bisa ya anak-anak yang kinestetik itu saya beri outdoor activity, misalnya belajarnya di luar kelas gitu, pakai lingkungan sekolah, mungkin seperti itu ya Bu. bisa sekali itu kan nanti akan menambah apa ya anak-anak yang menjadi kinestetik itu bisa maksimal. Nah, terus apa nih rencananya Bu Yakun nih agar pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik dengan berbagai gaya belajar anak tadi ini Bu, rencana terdekatnya dari Bu Yakun? Kalau itu mungkin untuk materi berikutnya saya akan coba membuat model pembelajaran yang berdiferensiasi ini pada kontennya dulu Bu. Jadi nanti untuk anak-anak yang kinestetik ini LKPD-nya mereka akan belajar di luar. Terus anak yang visual mereka bisa melihat mungkin dari tayangan video atau gambar, kemudian yang auditori ini bisa juga menggunakan video. Jadi ini yang saya lakukan yang mungkin di pembelajaran berikutnya ya Bu ya, saya akan coba untuk membuat atau menyediakan media dan bahan ajar yang bermacam-macam. Ya, nanti bisa diterapkan ya Bu untuk diferensiasinya nanti bisa dijalankan baik diferensiasi konten produknya. Nah, terus nih Bu, bagaimana nih Bu Yakun untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan belajar berdiferensiasi itu bisa tercapai? Nah, langkahnya Bu Yakun itu bagaimana? Nah itu Bu, bisa nggak ya misalnya saya kolaborasi dengan teman gitu, atau mungkin minta teman menjadi observer untuk mengetahui bahwa yang saya lakukan itu sudah benar. Bisa Bu, bisa. Jadi nanti bisa juga tadi berkolaborasi. Nah dari percakapan kita tadi, Bu Yakun bisa punya rencana ya Bu ya, sudah bisa tahu sendiri tahu solusi dan apa sih rencana aksi yang akan dieksekusi nih Bu selanjutnya ya Bu ya? Iya. Iya. Saya jadi kalau ya Bu nih lihat
ini video tidurnya, ini bikin TikTok aja nih Bu, buat seru-seruan ini. Gitu ya. Iya, nanti bisa Mas terima aku. Anak yang tidur yang belosor ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kan bisa after dan before-nya atau Bu, setelah dia tertangani, oh ternyata si anak ini bisa aktif gitu. Nah ini Bu ya pun udah jalan mumet-mumet lagi Bu, ini nggak apa-apa ini nilainya. Iya ya. Nanti daripada apa mencemaskan ya Bu ya, jangan cemas Bu, pokoknya semangat ya Bu ya Kun ya. Iya, Bu Niki, saya juga jadi kepikiran banyak ide nih Bu. Nah bagus nih Bu. Dengan tadi Bu Niki cerita memfasilitasi anak tadi untuk apa tadi pembelajaran yang bermacam-macam. Saya jadi kepikiran ini, kalau misalnya anak yang kinestetik ini pas pembelajaran saya, mereka saya beri alat peraga. Nggak bisa Bu, nanti kayak uji coba itu katanya anak-anak si kinestetik ini akan lebih actionnya oke. Iya ya, terus gitu. betul juga ya. Iya. Kemudian kalau untuk masukan dari teman gitu, boleh nggak Bu? Kalau misalnya saya minta bukan sesama bidang saya gitu, Bisa. biar dari sudut pandang teman yang lain atau teman-teman yang di kelas yang sama dengan saya, yang ketika dia mengajar anak ini tidur gitu, mungkin bisa untuk saya sharing ya Bu ya? Bisa. Membuat satu pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua gaya belajar. Bisa Bu. Ya. Nanti monggo silakan bisa dicoba Bu, dieksekusi. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, bisa sharing gimana perkembangannya Bu. Nanti bisa kita janjian ya Bu ya, bisa ke sekolah saya, atau ke sekolah Bu ya Bu, atau kita bisa janjian di luar nih Bu. Ya, seperti itu. Saya jadi kepikiran nih, mumpung saya belum lupa, saya hubungi teman saya. Oh iya. Sekarang aja ya Bu. Nanti Boleh. biar saya juga diskusi. Iya, silakan. Siapa tahu teman saya juga punya permasalahan yang sama dengan saya, jadi kita sama-sama bisa memecahkan masalah. Bisa. Aduh, seneng banget nih ketemu Bu Niki. Iya. Ini, aduh, anak ini mau saya apakan? Iya, bukan. Nilainya kok seperti ini, duremi seperti ini. Padahal Iya. saya sudah merasa, berjibaku. Udah gak kerja keras Udah, ya Bu, iya. kok masih gini-gini aja ya Bu ya nilainya ya. Bapak Biakun tetap semangat, nanti kita bikin grup WhatsApp Biakun sama katanya Biakun itu biar bisa saling sharing berkolaborasi gitu ya. Oke, makasih Iya. sekali Bu Niki. Ini benar-benar mencerahkan. Alhamdulillah. Nanti kalau ada masih mengganjal boleh nih Bu, kita sharing-sharing lagi, boleh Biakun. Apalagi tadi usulannya yang untuk bikin TikTok, itu bisa juga Bisa. ya untuk media pembelajaran. Iya, bisa bahkan anak kekinian sekarang bukanya TikTok. Gitu ya. Gitu. Berarti anak yang kinestetik tadi, kalau misalnya saya minta dia untuk konten kreator, Bisa ya. iya bisa menjelaskan apa identifikasi zat-zat dalam tubuh, nanti bisa bikin TikTok itu bisa Bu. Oke, saya coba Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Niki. Iya, sama-sama Bu Yakun. Silahkan Bu Yakun. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas yang lain, jangan pusing-pusing ya Bu. Udah nggak pusing nih, karena Alhamdulillah. sekarang saya mau searching gimana caranya bikin video dan konten kreator. Oke, Ya. sip, Bu. Gitu ya. Iya. Ya, saya permisi dulu Bu. Oh iya, terima kasih. Saya mau temui anak itu. Siapa Oke. tahu dia mau ya untuk saya ajak kolaborasi bikin konten. Oke, siap Bu. Ya. Iya. Oke, Bu. Iya, monggo. Terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Bagus kan? Ya, terima kasih. Gimana ini tadi rasanya menjadi Coach. Alhamdulillah, senang rasanya bisa jadi coach, apalagi Yakun itu memang apa ya, coach yang sangat bersemangat, ternyata punya banyak banget ide-ide. Cuma dikasih saya ini pernah dikit langsung ide keluar banyak banget, luar biasa. bagus pada seperti ini. Hasil tadi yang saya observasi dari Bu Nikita sudah bagus. Alurnya juga sudah nampak, identifikasi tentang apa namanya tadi, kasus masalahnya juga sudah baik, terus memberikan contoh solusi apa yang ingin
terapkan, mengasihkan masukan, sudah bisa menggali dari si coachingnya lagi. Iya. Terus ini untuk potensi apa yang ingin kita kembangkan lagi nanti setelah? Ya, ingin terus berlatih, bisa jadi coach yang baik dan berkompeten lah gitu. Dikembangkan lagi yang kita yang Iya. hari ini sudah bagus sekali ya, pokoknya sudah jadi coach yang menurut saya sudah termasuk lah berapa persennya, kita sedikit biar menjadi 100%. Iya, butuh jam terbang. Oh iya, betul. Yang pasti itu ya. Itu jadi coach yang TOP kan itu butuh jam terbang. Betul sekali. Ini karena saya itu berhubung ada acara, saya juga sudah ditunggu sama, saya kan juga pengajar ya. Iya. Ditunggu sama murid saya lanjutkan. Iya. Terima kasih waktunya. Saya antar ke sana ya. Iya, saya juga mau keluar ini.